Parenting diambil dari kata parent. Parent artinya orang tua. Parenting bagaimana cara orang tua mendidik anak. Baiti rumah saya, jannati surga saya. Karena zaman dulu orang menemukan ketenangan di dalam rumah. Sekarang terbalik, semua orang mencari di luar rumah. Mendengarkan musik di luar rumah, namanya karaoke. Joget-joget di luar rumah, namanya diskotik. Zaman dulu orang makan di dalam rumah, maaf cakap, nya di luar rumah. Sekarang terbalik, makan di luar rumah, dalam rumah. Dulu mencari ketenangannya setelah risau di sawah, di kebun, di laut, di hutan, mencari ketenangan di rumah. Bidadarinya orang rumah. Sekarang tak usahlah kita sebutkan. Nah, bagaimana pola asuh dalam Islam? Maka yang pokok di rumah itu ada dua. Pertama suami, yang kedua istri. Syarat suami ini dalam Islam tak banyak, cuma dua saja. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepadamu seorang laki-laki yang din agamanya baik, syahadat, solat, zakat, puasa, haji, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, din, agama. Yang kedua, wa khuluqahu, akhlak. Kenapa dua ini? Karena ada orang yang berakhlak, sopan santun, budi bahasa, cakapnya rendah, suaranya tak tinggi, orangnya penyayang, tapi tak sembahyang. Sebaliknya, ada orang yang sholatnya rajin, puasa Senin Kamis, ke Makkah bolak-balik, tapi kasar. KDRT, bininya pergi undangan, matanya sebelah biru, sebelah hijau. Rupanya salah makeup. Nah, makanya mesti sejalan. Sholatnya rajin, puasa sunatnya rajin, zikirnya banyak, baca Quran, tapi juga dia penyayang, tutur kata budi bahasa, cakapnya lembut, saling menasihati. Inilah sifat laki-laki. Kalau ibu punya suami yang punya dua sifat ini, jangan dikubur sebelum mati. Iya. Kalau perempuan sifatnya ada 4. Yang pertama, lima liha, kaya raya. Penting punya istri kaya raya. Supaya apa? Dia tak minta ke kita. Yang kedua, wali hasabiha, keturunan sultan-sultan, raja-raja, tengku-tengku, datuk-datuk, syarifah-syarifah, lihasabiha. Yang ketiga, wali jamaliha, cantiknya 3 hari lagi. Penting punya istri yang cantik supaya mata kita tak kemana-mana. Tapi yang last terakhir sekali adalah wali diniha, agamanya. Kalau hanya sekedar cantiknya, wajah akan berubah. Apa kata orang Melayu memuji perempuan? Rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah, pipinya bak pauh dilayang. Itu waktu pengantin baru. Sesudah anak 3, rambutnya macam sumbu kompor. Tak usahlah kita teruskan ya. Nanti ada yang bilang gua banget katanya. Kalau ditengok dari hartanya, harta akan binasa. Kalau ditengok dari suku bangsanya, banyak yang melanggar pantangan suku, dikeluarkan dari suku. Itu bini saya pertama nikah dulu bangsawan tuh Pak Ustadz. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan. Tapi sekarang tak tahulah Pak Ustadz. Harta binasa, rupa berubah, bangsawan jatuh. Tapi ada yang tetap dibawa mati. Apa dia? Din, agamanya baik. Ustadz Somad, ya,
Sesuai dengan parenting kemarin, carikan saya calon istri yang ada empat-empatnya Pak Ustadz, cantik, bangsawan, kaya raya, dan taat beragama. Kalau ada empat-empatnya, ngapain ku kasih ke kau? Maknanya apa? Menikah itu bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Sebelum menikah memang yang ditengok itu lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya. Tapi sesudah menikah yang nampak lebih hitam. Setelah menikah yang nampak kekurangannya, kurang putih, kurang cantik, maka muncullah ungkapan hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Karena memang sekarang semuanya plastik, termasuklah bunga-bunga yang di depan ini plastik. Banyak orang sekarang tidak mau berubah, tidak mau layu, maka akhirnya muka pun plastik. Dagu plastik, pipi plastik, hidung plastik, bulu mata plastik. Kalau kebetulan ada yang sudah operasi plastik, jangan tersinggung. Saya tak tahu karena mata saya tidak menengok satu-satu. Jadi kunci mendengar cakap saya ini satu saja, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang meninggal. Jadi yang di rumah itu intinya cuma dua orang ini aja. Inilah pemain intinya. Ada suami yang sudah cukup fit and proper test, dan ada istri yang sudah punya sifat yang baik-baik. Mereka inilah berdua. Yang lain jangan jadi pengganggu. Tetangga, ipar, ayah, ibu. Saya bilang ke istri saya, nanti kalau Sami, kalau Hazik, kalau Sadim menikah, kau biarkan dia di rumahnya, biarkan dia di sana, jangan kau ganggu. Kenapa saya bilang begitu ke istri saya? Karena saya khawatir waktu dia nikah saya udah mati. Walaupun kelihatannya masih lama lagi. Mana tahu. Bapak jangan pernah takut cerita mati, supaya istri kita itu siap menghadapi kematian, supaya jangan diganggunya anak menantu kita. Biarlah dia bahagia dengan rumah tangga dia. Kalau dia sudah dengan istrinya, istri, suami, biarkan dia berdua. Kalau datang kita yang ketiga, karena yang ketiga itu setan. Selama dia taat kepada Allah dan Rasulullah. Tapi kalau dia buat maksiat, wajib kita mencegahnya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau yang dua ini baik, insya Allah semua jadi baik. Bapaknya soleh, istrinya solihah, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Tapi kalau suami genderuwo, istri mak lampir, lahirlah tuyul. Maka yang ini keluarga ini, gimana mau baiti jannati? Rumah hantu lah isinya. Nah, setelah suaminya baik, istrinya baik, lahir anak baik-baik, apa kewajiban sebagai suami, sebagai ayah itu apa? Tak banyak, 5 saja. Yang pertama, kasih makan. Ibu sudah makan? Nampak saya kok mengunyah dari sini. Yang kedua, kasih pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Alhamdulillah. Sekarang banyak suami yang tak mengasih pakaian ke istri. Istri tingginya 160, kain yang dikasih 60. Tutup di bawah, terbuka di atas, tutup di atas, terbuka di bawah. Ongkos jahit kurang, akhirnya resleting tak berpasang. Yang ketiga, kasih tempat tinggal yang baik. Kalau sanggup rumah, tak sanggup sewa dulu hotel mahal. Yang ketiga, yang keempat adalah pendidikan. TK, SD di rumah. Tapi kalau sudah SMP, SMA, tak ada tawar-menawar, masukkan ke pondok pesantren. Banyak habaib kita, mudah-mudahan di Ketapang
dan salah satunya adalah Islamic, apa namanya Bang Edi? Insan Qur'ani. Aduh besar. Insan Qur'ani ini tempat pendidikan anak-anak kita nanti insya Allah. Semalam saya sudah meletakkan batu pertamanya. Saya di mana-mana saya tolak untuk meletakkan batu pertama ini. Takut saya batunya tak bertambah. Tapi khusus untuk Bang Edi Karnain, saya tidak menolak. Ustadz letakkan batu pertama. Siap. Rupanya. Kenapa Ustadz berani? Karena ini ketapang. Insya Allah datang sekali lagi udah selesai ini bangunannya insya Allah. Dari bunyi aminnya aja yakin kita. Disitulah anak-anak kita belajar. Yang kelima, perhatian. Perhatian penting. Saya memang dididik orang tua saya makan alhamdulillah, pakaian alhamdulillah, tempat tinggal alhamdulillah, pendidikan. Saya dimasukkan ke pesantren. Kelas 4 SD, mak saya memasakkan pulut kuning orang Melayu, dikasih kelapa inti gula merah, diserahkan ke guru mengaji, disuruh menghafal Quran. Belakangan baru saya tahu rahasianya. Kenapa dikasihnya pulut kuning dengan kelapa gula merah? Supaya saya jadi anak angkat ustadz itu, supaya ngajinya gratis. Kenapa disuruhnya saya ngapal Quran? Karena di pesantren Darul Ulum itu siapa yang hafal Quran gratis, nggak bayar. Itulah yang memotivasi saya sekarang membuka pesantren tahfiz Quran gratis. Untuk laki-laki Nurul Azhar 1 tahun 25 orang, SMP 25, 25, 25, 75, Aliyah 25, 25, 25, 75. 150 laki-laki dan 150 perempuan. Yang perempuan namanya Ma'had Az-Zahra. Panjang umur, sehat badan. Bapak Ibu nanti datang ke Pekanbaru Riau. Karena hubungan Ketapang, hubungan Kalimantan Barat dengan Riau masih sama-sama serumpun Melayu. Kami bukan Melayu Pak Ustadz. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kami orang Bugis Pak Ustadz. Kayu bukan sembarang kayu, kayu dihinggap belibis. Ini Melayu salah pula pantun. Memang cantik burung belibis, belimbis hinggap di atas kayu. Bugis bukan sembarang Bugis, Bugis sudah jadi Melayu. Oh, saya bukan orang Melayu Pak Ustadz. Saya orang Jawa. Lawa bukan sembarang lawa. Lawa duduk di atas kayu. Jawa bukan sembarang Jawa. Jawa pun sudah jadi Melayu. Oh, saya orang Batak Pak Ustadz. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai membelah kayu. Batak bukan sembarang Batak. Batak pun sudah jadi Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanja, di situ perempuan bertudung. Nah, jadi Melayu ini sudah sejalan dengan Islam. Makanya dulu kalau ada orang masuk Islam disebut dia udah jadi Melayu udah. Karena kalau sudah disebut Melayu itu Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya. Jadi memang kami dididik Melayu, pondok pesantren, pendidikan. Orang tua saya selalu dulu kami duduk pagi-pagi di rumah menengok orang pergi sekolah. Ada orang di kampung saya namanya Bang Ayub. Bang Ayub ini naik sepeda sekolah ke pesantren. Kata mak saya, kau nanti kalau udah besar macam si Ayub. Begitu saya sudah besar, ada pak cik saya tamat IAIN, namanya Dr. Andus Haji Mansur Ali. Kau nanti kalau udah besar macam adikku Mansur, kau mesti Dr. Andus. Lalu kemudian setelah saya mau kuliah, dibilangnya kau mesti macam atukku. Atuk dia namanya Syekh Abdurrahman, belajar di Makkah. Nanti kau belajar di Arab. Itulah kenapa saya S1 di Mesir 4 tahun, S2 di Maroko 2 tahun, habis itu S3 di Sudan. Karena doa dia dulu, kau mesti di Arab. Mak saya tak tahu Maroko, tak tahu Sudan, tak tahu Mesir. Yang penting kau di Arab. Tahu dia cuman Arab. Dia tak tahu ada Arab-Arab cemas, ada Arab maklum,
Ada yang paling banyak Arab, Arab Lungo, Arab Melu. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, pentingnya orang tua memotivasi anak untuk belajar, memberikan perhatian kepada anak, ngobrol cerita. Saya dulu kalau habis pulang khutbah Jumat, balik ditanya sama man, apa kata khotib tadi? Khotib itu tadi bercerita katanya begini, begini, begini. Jadi saya dari kecil memang sudah disuruhnya bercerita. Maka saya tidak pernah merasa menceramahi bapak ibu. Saya hanya sedang cerita aja. Saya sedang cerita dengan mak saya tentang apa isi khutbah Jumat hari itu. Nah, jadi sekarang banyak ibu-ibu, bapak-bapak tidak lagi bercerita kepada anak. Akhirnya fungsi cerita itu dialihkan ke gadget. Makanya banyak anak berbakti kepada dulu yang menyusukan anak ibu. Sekarang fungsi ibu dialihkan kepada sapi. Akhirnya anak berbakti kepada dulu yang mengasuh, yang menggendong anak adalah ibu. Sekarang ibu pergi kerja ke kantor, akhirnya digaji orang namanya babysitter. Akhirnya surga di bawah tapak kaki. Seorang ibu menunggu anaknya pulang sekolah. Anaknya turun dari bis yang menjemput, dia membuka tangannya lebar mau memeluk anaknya. Dia sudah senyum, tiba-tiba anaknya bukan lari ke pelukan dia, tapi lari ke pelukan babysitter. Ada videonya, kalau belum dapat nanti saya kirim. Menangis si ibu. Ternyata keberhasilan ibu bukan PNS golongan 3 ABCD. Yang berhasil adalah ketika doanya tadi waktu saya masuk itu dibacakan oleh Abi EN. Rabbana hablana min azwajina, jadikan pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Ustaz Somad, iya Pak Haji, tahu arti qurrata a'yun? Iya, saya ustaz. Saya selalu berdoa itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apalah arti qurrata a'yun itu Ustaz? Ya, sejuk dipandang mata. Yang bertanya ini bapak-bapak umurnya 70. Qurrata a'yun itu begini artinya Ustaz. Anak saya perempuan 2 orang. Yang satu ini kaya, mobilnya mewah, datang dia ke rumah bawa bolu makanan. Tapi mata saya panas menengok dia. Kenapa gitu Pak Haji? Celananya sempit Pak Ustaz. Tak bertudung. Walaupun dibawanya bolu kesukaan saya, kopi minuman saya, tapi mata saya panas. Anak saya yang satu lagi tak kaya, jilbabnya panjang, bajunya tudung labuh, lapang, longgar. Menengok dia, sejuk mata saya Pak Ustaz. Aku mungkin tak bisa merasakan yang Pak Haji rasakan. Kenapa gitu Pak Ustaz? Anakku 3-nya laki-laki. Apa maknanya? Bahwa tidak semua ayat yang kita hafal, hadis yang kita baca, doa yang kita panjatkan, kita faham. Ada orang yang lebih tua memahaminya karena dia sudah menjadi ayah, sudah menjadi kakek. Jadi yang di hadapan saya ini mungkin lebih paham. Karena yang di hadapan saya ini adalah pilot-pilot Sukhoi yang jam tempurnya sudah 5.000 jam ke atas. Tapi saya bercerita, berbagi tentang apa yang saya tahu dari ayat Quran, hadis Nabi, fatwa para ulama, bahwa laki-laki menyediakan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan 3. Yang pertama, iza ra'aitaha sarratka. Kalau kau tengok dia, senang hatimu. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku setiap menengok dia hatiku senang. Siapa dia? Bini kawan saya. Perempuan bersolek, bertudung, bermake up, cantik untuk suaminya di rumah, bukan untuk laki orang. Banyak sekarang perempuan berbedak, bergincu, bercelak, bermake up, berbaju untuk lakinya atau untuk laki orang. Kalau di rumah macam suster ngesot, dasternya berjahit 13, parfumnya bawang putih sama sambal belacan. Tapi kalau pergi keluar arisan, imam pun salah baca ayat, mencium bau. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud.
Tak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadin. Berparfum. Saya pernah disuruh ngantar surat undangan. Coba kau antar surat undangan ini, saya antar ke rumah orang yang dituju. Jumpa tadi dengan yang tuan rumah. Tidak, Mak. Tapi kata dia yang mengambil surat undangan itu tadi dari tanganmu langsung. Kenapa kau bilang tak jumpa? Lain mukanya ku tengok. Rupanya judul lagunya Buka Dulu Topengmu. Waktu pergi undangan, waktu pergi ke kantor, putih, dempul 3 inci. Ini kalau saya teruskan nanti banyak yang sakit jantung. Jadi perempuan silakanlah cantik, silakan bersolek di depan suaminya. Adapun di depan orang lain, ya biasa saja, wajar-wajar. Perempuan cantik bukan karena bedaknya, perempuan cantik bukan karena make upnya, perempuan cantik karena hati dan Tapi jangan gara-gara ini besok tak berbasuh muka. Beli ke warung ditanya orang, ibu kok gitu? Yang penting hatinya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau perbaiki bentuk ciptaan fisikku, perbaikilah akhlakku. Allah itu suka kepada yang baik. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Bagus, tapi jangan berlebih-lebihan. Makanya perempuan tak boleh wala yadribna bi arjulihinna. Jangan memukulkan kaki kalau berjalan. Kenapa tak boleh memukulkan kaki? Dipakai gelang gemerincing, akhirnya dia berjalan kerincing, 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 kerincing. Kalau lewat dia di sini, bapak ibu hilang fokus semua, menengok, menganga. Bukan cuma lalat masuk, katak pun masuk. Yang kedua, la takhda'na bil qaul. Tak boleh bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Dalam hal ini perempuan boleh jutek, boleh judas, boleh kasar. Kepada siapa? Kepada orang lain. Supaya orang lain itu tidak merasa di PHP, pembeli harapan palsu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ada, Bu ada. Meminjam duit ya? Nggak boleh ibu ramah kepada kawan laki ibu. Berapa banyak orang berselingkuh gara-gara pintu pembukanya keramahan ini. Ada orang salah sambung, boleh meletup-letup. Ini orang mana? Ketapang. Nah, begitu. Jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disitulah berawal ganti nomor, tukar nomor. Jangan lupa ibu, laki-laki nih kalau sudah dia merasa nyaman, bahaya. Masuk kantor jam 8, pulang jam 4, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam dengan laki orang. Pulang ke rumah azan maghrib, mandi, bersih-bersih, masak, isya. 2 jam dengan laki sendiri. Cuman jam 9, jam 10. Itu pun dipotong scroll. Update status, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Tak ada waktu lagi. Maka idza ra'aitaha sarratka, bersoleklah untuk suami dalam waktu 2 jam itu. Jadilah bidadari yang turun dari pokok jengkol. 2. Iza amartaha ata'atka, kalau disuruh patuh. Suami yang lembut itu cakapnya tak kasar. Apa kata dia? Kayaknya mulut ini habis makan asin nih, mencari-cari yang manis rasanya. Itu maksudnya dia mau minta buatkan kopi. Kalau Ustadz Dr. Firdaus. Tapi kalau saya minum teh. Jadi kami walaupun sama-sama di depan, beda mazhab. Beliau kopi, saya teh. Ustadz kenapa tak minum kopi? Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Lalu kenapa beliau memilih kopi? Beliau sudah merasakan manisnya. Ini kan masalah rasa. Nah, ibu pun pergi ke dapur, buatkan teh, buatkan kopi, suguhkan. Kan di dapur ada air panas, kan di dapur ada yang membuatkan, di dapur kan ada yang bantu, di dapur kan ada asisten rumah tangga. Airnya sama, kompornya sama, termosnya sama, kopinya sama, gulanya sama, tehnya sama. Tapi rasanya beda, besti. Jangan sampai nanti waktu Idul Fitri, 3 hari menjelang Idul Fitri, asisten rumah tangga pulang kampung. Anak menangis,
Jangan pulang, Mbok, jangan pulang, Mbak. Yang kita khawatirkan bukan cuma anak menangis, laki menangis. Hah? Tahu Ustaz, ada yang suuzon. Itu udah macam keluarga, udah macam adik saya, udah macam abang saya, udah macam kakak saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Berita yang terakhir, yang berasal dari Bekasi, itu bukan orang lain, anak angkat. Dari anak angkat naik ke bini angkat. Hati-hati. Ibu kalau mau mencari anak angkat, cari keponaan bapak yang laki-laki. Kalau mau mencari anak angkat laki-laki, cari keponaan ibu yang laki-laki. Karena itu mahram dia. Jangan cari anak orang lain. Kenapa? Semua yang di air ini kalau udah naik ke darat jadi jahat. Lintah, jadi lintah darat. Buaya, jangan kuat-kuat, ada yang tersinggung. Yang ketiga, idza ghibta anha, kalau engkau pergi, hafizat amwalaka wa auladaka, maka hartamu dijaganya, anakmu dijaganya. Jangan sampai jadi suami pergi keluar kota sekali, pulang kulkas hilang. Pulang kedua, surat tanah melayang. Pulang keempat, dia pun terbang. Jangan sampai kita pergi, pulang kita, anak kita telinganya tinggal satu. Bukan dipistiknya, ditarikkannya. Maka dijaganya harta kita. Inilah istri-istri yang solihah. Maka kalau ada, iya Pak Ustadz, tapi istri saya ini kalau saya pergi keluar kota ditanyanya, itu kemana baju koko yang masuk di dalam koper dalam tas, itu kenapa kain sarung tak dipakai, itu kenapa peci putih tak dipakai. Kalau ada istri yang model begitu, itu bukan istri, itu security. Kalau bapak punya istri yang sangat perhatian, tinggal di hotel mana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, kunci motor mana, duit gaji di mana, pengeluaran apa saja, maka bapak bersyukurlah. Berarti Allah sudah mengirimkan bidadari surga. Pulang dari sini jangan lagi panggil istriku, panggillah dia, oh my angel. Kau adalah malaikat penyelamatku. Karena kekacauan ini berawal dari tidak mau tahu. Masalah duit-duit kamu, masalah kau pergi sama siapa bukan urusanku. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nasi sudah jadi tai ayam. Perselingkuhan, tak usahlah diceritakan, maksiat akhir zaman yang luar biasa. Nikah itu bukan menyatukan selera. Nikah itu adalah menyatukan dua makhluk yang berbeda, satu laki-laki, satu perempuan, beda suku, beda pulau, beda bangsa, beda bahasa. Andai sama-sama makan telur ayam pun beda juga. Yang suami mata sapi, yang istri telur dadar. Tidak bisa disatukan. Dia hanya bisa difahamkan untuk mengalah. Hari ini kita telur dadar, besok mata sapi. Yang beruntung sapi, padahal telur ayam. Saya sampai sekarang nggak paham saya. Tapi ayam mengalah. Belum pernah ayam unjuk rasa. Telur mata ayam, telur mata ayam. Kata ayam, seluruh dunia mengatakan itu mata sapi, tapi itu telur ayam. Jadi bisa mengalah, mundur selangkah tidak berarti kalah. Mengalah bukan berarti kalah. Jadi kalau ada kita lihat hari ini yang sudah ulang tahun emas 50 tahun, itu sesungguhnya mereka adalah yang bisa mengalah. Diwawancarailah laki-laki perempuan. Sudah 70 tahun, nikah umur 20, menikah 50 tahun. Apa yang membuat kalian bisa bersama, Pak? Apa kata si bapak? Saya paling mengalah. Kata bapak itu, patutlah bapak itu bentuknya macam mau mati. Mengalah. Baik, kalau kita ini mengalah, maka insya Allah. Maka saya lihat dari tatapannya ini adalah orang-orang yang mengalah. Datang seorang jamaah ke rumah, minta tolong doakan. Doanya apa Pak?
doakan supaya istri saya cerewet lagi. Loh, kenapa? Dulu dia cerewet. Macam duri, macam radio rusak. Tak berhenti dan banyak minta macam-macam. Terus tiba-tiba beberapa bulan ini berhenti, Pak Ustadz. Berhenti kenapa? Stroke. Berhenti. Terus bapak minta doa apa? Doakan supaya dia balik macam dulu lagi. Loh, bukannya bapak lebih tenang setelah dia diam? Aku rindu dia yang dulu, Pak Ustaz. Ini suara hati laki-laki. Jadi bapak, kalau kebetulan ditakdirkan Allah dapat radio rusak, nikmati sajalah sandiwara radio itu. Di situ ada Brahma Kumbara, ada Mantili. Yang senyum berarti udah tua. Yang anak sekarang nggak tahu itu. Karena sampai masanya, Pak, ini contoh kasus, rindu dia yang dulu itu. Tapi nanti kalau kita doakan dia sehat, merepet lagi, nggak apa-apa, Pak Ustadz. Daripada dia terbodoh dari pagi sampai petang, sampai siang, sampai malam. Maka begitulah rupanya rasanya. Dunia ini hampa tanpa suaramu, sayang. Laki-laki ini tidak berbunyi, perempuan ini berbunyi. Ini masalah juga. Perempuan ini ingin lakinya berbunyi. Laki-laki tidak pernah mengungkapkan isi hatinya. Dia diam aja. Lama-lama jantung koroner, menggumpal jadi diabetes, menggumpal jadi asam lambung. Kalau perempuan enggak, diceritakannya semua. Itu maka banyak perempuan sehat dan panjang umur. Menurut survei, laki-laki lebih cepat mati dari perempuan. Maka laki-laki jangan pelit untuk berbagi cerita, karena isi rumah tangga itu adalah ngobrol. Maka pulang nanti ngobrol. Tapi saya bukan model orang yang bercakap, Pak Ustadz. Banyak orang kalau jumpa sama saya, dia bilang, saya sangka Ustadz Somad ini orangnya banyak ngobrol, tapi dari tadi kok diam aja ya. Saya memang kalau ceramah ngobrol, tapi kalau saya sedang sama orang, saya tak banyak cakap, saya diam aja. Memang begitu laki-laki. Laki-laki susah mengungkapkan isi hatinya, maka sebagai laki-laki belajarlah mengungkapkan isi hati. Perempuan itu ingin mendengar, rindu dia suara kalian membilang kepada dia Jutaime. Jutaime itu bahasa Perancis. Kebetulan saya sekolah di Maroko, kalau bahasa kampung kami I love you. Abang cinta tak sama aku? Cinta. Kenapa tak pernah abang ucapkan? Aku orangnya malu. Ustadz sering mengucapkan itu. Sama, aku laki-laki juga macam kalian. Terus gimana caranya? Kirim WhatsApp. Perempuan ini selalu ingin tahu tentang apa yang terjadi. Bang, lebih cantik aku atau mantan pacarmu? Oh, cantiklah kau. Pasti kau bohong kan? Jadi memang banyak laki-laki tertekan. Mau jujur payah, tak jujur lebih payah. Makanya saya memohon supaya pemerintah membuatkan komisi perlindungan laki-laki. Saking banyaknya laki-laki yang teraniaya. Nah itu. Mau makan apa bang? Mau nasi goreng apa nasi soto? Ya terserah adik lah. Itulah kau nggak punya pendirian kan? Ya udah nasi soto aja. Kok nyerah? Cepat kali nyerahnya. Ya udah nasi goreng. Nah kan? Mencela-mencele. Menggaruk kepala, kok gini bagus aku mati ya Allah. Betul. Apa nggak kasihan kita nengok laki-laki? Itu banyak laki-laki mengalami gugur rambut daripada perempuan. Panas kepala itu. Betul tak Pak? Laki-laki jarang ngaku memang. Mereka diam aja. Makanya coba perhatikan Pak, coba perhatikan Ibu. Nanti kalau bapak pulang, ibu intip dari jendela. Mereka waktu pulang, mereka nggak langsung masuk rumah. Mereka duduk dulu di rumah. Kalau dia merokok dulu. Untuk menyiapkan mental masuk ke dalam. Duduk dia sejenak menarik napas.
Karena di luar sana dia sudah menghadapi macam-macam. Memang jadi laki-laki ini ya, waktu kecil dimarahi emak, besar sikit dimarahi ayah, masuk ke sekolah dimarahi guru, sampai di jalan kena tilang polisi, pulang ke rumah dimarahi bini. Kapanlah lagi dia bahagia? Masuk surga jumpa lagi sama bini itu. Hah? Apa ibu yang dia bilang? Ini kalau aku teruskan gawat ini. Tadi Ustaz dikasih tahu sampai jam 11, waktu sudah habis. Saya sebetulnya mancing aja. Kira-kira dari suaranya orang ini masih lanjut atau tidak. Kalau dia sakit hati, pas saya bilang waktu udah habis, terserahlah Pak Ustaz, aku pun mau pulang aja. Sakit kali hatiku dari tadi katanya kan. Jadi sebetulnya saling memahami, saling menghormati. Saya bilang ke istri saya, aku ini kain pendek. Macam mana kain pendek? Aku tidak sempurna. Kain pendek itu kalau ditarik ke kepala terbuka kaki, kalau ditarik ke kaki terbuka kepala. Saya tak sempurna. Saya setengah pekan di luar, datang ke Pontianak hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Artinya saya kan 3 malam di luar. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Sabtu di Ketapang, malam Ahad di Pontianak, malam Senin baru pulang. Artinya saya di rumah cuma 3 hari. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Tapi tolong, di saat waktu-waktu ini betul-betul kita manfaatkan quality time. Bukan waktunya, tapi kualitasnya. Berhentikanlah handphone itu, matikanlah TV itu, jalanlah. Saya habis sholat subuh membacakan zikir di depan anak-anak, habis itu baca tafsir, lalu saya bilang, kita mau sarapan kemana? Saya nyetir sendiri. Saya kalau di Ketapang ini, naik mobil macam pejabat, ada supirnya, dikawal polisi sejauh mata memandang mengawal. Tentara, banser mengawal. Tapi kalau saya di Pekanbaru, saya menjadi seorang suami. Aku bukan Profesor Dr. Abdul Somad LCD, SE, PhD dan seterusnya. Aku adalah seorang suami. Saya nyetir sendiri, pergi ke pasar, membawa tas untuk beli ikan. Masa Ustadz ke pasar? Ya, orang di pasar nggak kenal sama Ustadz. Pakai masker, kacamata hitam, pakai topi, jaket hitam. Tapi kadang ada juga orang yang kenal, pas lagi beli ikan tuh, Ustadz Somad ya katanya. Mirip, saya bilang. Tapi kadang udah parah kali, ngejar dia. Di mall-mall itu mengejar dia dekat, foto Pak Ustadz. Saya kalau udah marah kali, saya ngamuk tidak, saya jelaskan. Aku sudah 4 hari di luar. Inilah waktuku 3 hari sama istri bawa anak ini. Tolonglah kau izinkan aku quality time. Izinkanlah aku jadi suami. Jadi jangan Bapak Ibu bayangkan saya pulang ke rumah lalu pakai batik yang cantik ini. Lalu kemudian saya duduk di rumah seperti raja. Lalu saya bilang, ya ayyuhallazina amanu. Tidak begitu. Bersikaplah kita sebagai suami. Saya yakin begitu juga dengan mereka di sini adalah wakil bupati, mereka di sini adalah ketua DPRD, mereka di sini adalah sultan, tapi di rumah ya mereka wakil bupati juga. Jabatan mereka. Begitu juga dengan ibu sebaliknya. Ibu mungkin kepala bidang, kepala badan, kepala kantor, ASN, PNS, businesswoman, wanita karir, tapi di rumah kalian istri. Besarkan hati suami kalian. Bang, walaupun aku orang kaya, kebun sawitku sejauh tak memandang, cincinku 10 gram 1 jari, tapi kau adalah imamku, bang. Begitu. Jangan mentang-mentang ibu kaya pulang ke rumah, bang, ini ada pembagian zakat fitrah. Kau kan salah satu asnaf kan? Coba tengok meme di internet. Ini wajah istrinya, ini selingkuhannya. Mau om cakap, istrinya cantik,
selingkuhannya nggak usahlah kita sebutkan, macam kena bom atom. Orang heran, orang yang tak paham heran, kok bisa dia meninggalkan istrinya yang cantik dan berselingkuh dengan perempuan yang biasa saja. Orang yang tidak paham, tapi orang yang paham, karena di depan istrinya dia merasa tidak punya kuasa, dia kehilangan harga diri, dia tidak punya power. Tapi di depan ini dia merasa aku laki-laki. Jangan sampai suami ibu kehilangan kelelakiannya. Maka besarkan jiwanya. Bahasanya bahasa sopan. Aku tahu bang, kau kan fakir miskin. Tapi bang, walaupun aku anak orang kaya, aku ASN, aku PNS, aku wanita karir, ini semua rumahku, tanahku, tapi kau adalah satu-satunya gantungan hidupku bang. Kalau ibu ngomong begitu, musyrik ibu. Gantung sama Allah, apa pula sama laki. Satu-satunya kesalahanku satu bang, apa itu? Mencintaimu. Jadi kalau ini bisa kita lakukan, saling memahami, saling mengerti. Kita kalau udah hidup lama, kalau udah berkawan lama, jangankan dia bercakap, bahasa tubuhnya kita paham. Dari kedipan matanya kita paham berapa kali berkedip, tip tip tip. Ada simbol-simbol Morse di sana. Nah, itulah. Jadi sebetulnya laki-laki memahami kode alam. Kalau sudah langit mendung terdengar suara petir menyambar, itu tak lama lagi angin puting beliung akan tiba. Nah, jadi pemahaman itu yang paling penting. Kalau sudah paham, Allah akan menjaga. Tiba-tiba saya tengok ustazah ini diam. Kenapa dia diam? Orang kalau diam itu dua. Pertama, lagi ngulang hafalan, mulutnya bergerak. Tapi kalau diam mulutnya tak bergerak, berarti ada sesuatu. Maka kita tanya, jangan masa bodoh, jangan tak mau tahu. Ada apa? Saya bilang, tadi malam aku mimpi katanya. Mimpi apa? Ku tengok Ustadz Somad sama perempuan. Astagfirullah. Memang betul, waktu turun dari pesawat itu ada pramugari minta foto. Entah tim ini membocorkan, saya nggak tahu. Saya bilang, memang waktu mau turun pesawat tadi pramugari itu bilang minta foto. Kata dia, foto ya Ustadz, mama saya ngefans sama Ustadz. Saya tahu dia yang ngefans, cuman dibilangnya maknya kan, karena perempuan jarang jujur. Dia bilang foto, akhirnya foto selesai. Tapi rupanya Allah kirimkan signal, Allah sayang sama kita supaya kita tak macam-macam. Makanya saya medsos, Instagram, YouTube, TikTok, itu saya tidak tahu passwordnya. Untuk apa? Menjaga diri saya supaya saya jangan jahat. Coba kalau saya tahu passwordnya, macam-macam isi DM itu. Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Apa enggak perang dunia ketiga? Maka yang tahu itu adalah admin semuanya. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, celakalah orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Setelah yang dua ini kompak bersama, duduk bersama, judulnya apa? Mau dibawa kemana hubungan kita? Bersama di surga, dipertemukan dalam takdir, bertahan dalam ujian, bersama lagi nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Ibu mau kan masuk surga sama bapak? Alhamdulillah. Bapak? Itulah bukti bahwa laki-laki itu tidak mau mengungkapkan isi hatinya. Walaupun dalam hatinya nggak tahu juga kita. Ustadz, ya. Nanti di surga itu kita jumpa lagi sama istri kita kan? Ya jumpalah Pak. Dalilnya Pak Ustadz? Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Tapi aku nggak cinta Pak Ustadz. Berbahaya. Datang seorang perempuan bertanya ke saya Pak Ustadz dijodohkan oleh ayah saya, dan suami saya selalu menceritakan kelebihan pacar-pacarnya. Lebih putih, lebih kaya, lebih lembut, lebih baik, lebih penyayang.
Akhirnya anak kami lahir 5. Sekarang usia sudah 70 tahun. Bapak mana? Mati. Terus apa masalahnya? Kan udah selesai, dia sudah mati. Aku tak bisa memaafkan dia. Lama saya termenung. Ternyata tidak sesimpel itu hidup ini, Abdul Somad. Maka saya punya keponakan perempuan, saya punya santri perempuan. Saya bilangkan, nanti kalau ada orang meminang kalian, ayah kalian setuju, tapi kalian tak suka, mengadu ke aku. Aku ustadz kalian, aku tempat kalian belajar pondok, aku yang akan menyelamatkan kalian dari laki-laki Fir'aun. Kalau ayah kalian mungkin keras, kalian kutanya baik-baik, kau tengok baik-baik dia. Dulu laki-laki itu kan tak jumpa dengan perempuan, ngintip dari balik gorden. Pas ditengoknya, macam mana kau tengok nak? Suka kau sama dia? Aku nggak mau yang berbulu ya, aku mau yang kelimis, kata dia. Kan bisa dicukur. Suka kau sama dia? Kata dia, aku suka. Tapi perempuan dalam hadis as-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Jadi anak gadis zaman dulu pas ditanya mau sama dia, diam dia. Itu berarti tanda setuju. Bukan macam anak gadis sekarang, pas ditanya mau kau sama dia, mau jawab iya aja atau iya banget ya. Dari pertemuan dua orang yang baik ini lahirlah anak. Maka anak itu dijaga, dipelihara dengan baik. Bagaimana cara memeliharanya? Man ala thalatha banatin, merawat, memberi makan, memberi pakaian, mendidik, memasukkan ke pondok, dipeluk cium kasih sayang, buah hati belayan jiwa. Setelah itu fa'addabahunna, dididik beradab sopan santun, tata krama, budi bahasa. Setelah itu wazawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik. Setelah itu wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Isi rumah itu cuma 3, suami, istri, anak. Baik suami, baik istri, baik anak, selesai. Sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah.